Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budaya, lestari budayaku. Yang terhormat Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, Sarjana Farmasi, Kulurah Panguhar. Yang kami hormati Bapak Sugeng Budiatno, Ketua dan sekaligus Ketua Panitia Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Kawunganten. Yang kami hormati Bapak Tuyar Sarjana Ekonomi selaku perwakilan Camat Kawunganten Cilacap, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas bahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara studi tiru pemerintahan desa Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Mohon izin perkenalkan, saya Muhammad Hengki Setiawan yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini hingga siang nanti. Sebelum memulai acara, perkenankan saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pemaparan selian pandang Desa Pangungharjo, dilanjut diskusi, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara studi tiru pada pagi hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami silahkan. Amin amin ya robbal. Semoga dengan lantunan doa Bapak Ibu sekalian, acara pada pagi hari ini membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Kami mohonkan kepada Bapak Sugeng Budiatno selaku Ketua Panitia dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Kawunganten, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wala quwata illa billah mabada. Yang saya hormati, saya banggakan, saya kagumi beliau Bapak Wahyudi Anggoro, Kepala Kelurahan kalau di sini. Ya, Kepala Kelurahan Panggung Lestari, Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Tuyar, teman-teman kepala desa dari Kecamatan Kawunganten, Kepala Desa Kawunganten Lor, Kepala Desa Gerugu, Kepala Desa Bojong, Kepala Desa Bangkangkung, beserta Sidori Icing, Permaisuri yang saya hormati, Ibu Kepala Desa Sidaurip yang saya hormati, BPD dari Desa Gerugu, Kawunganten Lor, Bojong, Bangkangkung Ujung Manik yang saya hormati, Sidaurip, dan seluruh perangkat desa dari 6 desa yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang bagi saya pribadi mengagumkan. Ini desa yang penuh inovasi. Pada hari ini kita patut berbahagia bisa mengunjungi Desa Pangungharjo. Kegiatan hari ini dari 6 desa yang ada di Kecamatan Kawunganten
bertujuan untuk studi tiru. Ini judulnya studi banding. Kalau studi banding jauh. Kita membandingkan nggak bisa, belum mampu untuk membandingkan Pawungharjo. Kita meniru. Meniru pun nanti hanya beberapa persen yang bisa kita tiru. Tapi mipil mudah-mudahan sedikit kita bisa mengaplikasikan kegiatan-kegiatan inovasi-inovasi yang ada di desa Pawungharjo untuk desa-desa kita yang ada di Kecamatan Kawanten. Beliau Bapak Wahyudi ini sudah tidak asing lagi bagi kami. Teman-teman kepala desa bukan hanya di Kabupaten Cilacap, mungkin se-Indonesia. Karena beliau kepala desa yang bisa membawa desa Pawungharjo menjadi desa terbaik tingkat nasional. Ini tepuk tangan untuk Bapak Wahyudi. Ya. Ya, ini untuk kali kedua Pak Wahyudi saya bisa berada di sini. Dulu tahun 2015 kami 2015 bersama teman-teman kepala desa 30 kepala desa di Kabupaten Cilacap diberi kesempatan untuk mengunjungi desa Pawungharjo. Tapi kalau hanya saya kepala desa tidak mampu berpikir sendiri. Sekarang saya membawa pasukan buat berpikir bersama bagaimana cara desa Pawungharjo seperti itu. Dengan dibantu beliau kami Pak Joko juga tidak asing lagi mungkin ya Pak Wahyudi ya. Mbah Joko ya. Ini sesama sesepuh di Papdesi. Ya, beliau Pak Wahyudi juga merupakan Ketua DPD Papdesi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga selalu menjadi narasumber di kementerian. Lurah Rasa Menteri, ya tepuk tangan. Ya, Lurah Rasa Menteri. Ya. Terlalu banyak kegiatan. Ya kemarin kita Pak Joko komunikasi Pak Wahyudi sedang di mana Pak Joko? Di Arab. Ya. Terus terlalu lagi kemana? Di Taiwan. Waduh. Iya. Dalam beberapa 1 bulan bisa kemana kalau kita kan waduh jauh sekali. Ya mudah-mudahan sedikit kita nanti bisa meniru apa yang sudah dikerjakan terus oleh beliau Pak Wahyudi di desa Pawungharjo. Ya, kami teman-teman perangkat desa BPD yang hadir pada hari ini nanti akan disuguhkan oleh beliau Pak Wahyudi dan teman-teman BUMDes di sini kegiatan-kegiatan. Harapannya nanti kita banyak manfaat di sini pasti, banyak ilmu, terus tinggal bagaimana nanti kita ke depan untuk mengaplikasikan apa yang sudah ada di sini. Perlu saya sampaikan juga kalau di Kabupaten Cilacap BUMDesnya juga jalan Pak Wahyudi, jalan di tempat. Iya. Jalan di tempat, suruh maju melangkah susah banget. Nah itu kendala kami di situ. Kendala kami di Kabupaten Cilacap mayoritas BUMDes itu mau melangkah abot ya, dan tidak bisa, belum bisa. Dan mudah-mudahan nanti setelah dari sini meskipun perwakilan BUMDes tidak ada, nanti kita teman-teman perangkat desa BPD bisa mendorong BUMDes kita untuk ya sedikit meniru apa yang sudah dilakukan oleh desa Pawungharjo. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sambutannya Pak Wahyudi dan teman-teman BUMDes di sini. Kami sangat terkesima masuk di kampung Mataraman ini. Sebegini luasnya milik desa. Dan tadi ada rencana parkir bus ya, banyak sekali yang kegiatan-kegiatan di sini yang bisa untuk menunjang, yang pasti ya masuk untuk
di pendapatan desa. Ini sudah mandiri, super mandiri. Kalau kami masih ketergantungan dengan dana-dana dari pemerintah. Itu sekali lagi terima kasih untuk Bapak Yudi dan rekan semua. Dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugeng Budiyatno selaku Ketua Panitia dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Kawunganten. Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Kami mohonkan kepada Bapak Tuyar Sarjana Ekonomi selaku perwakilan Camat Kawunganten Cilacap. Kami mohonkan. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Lurah Panggung-Harjo Pak Wahyudi beserta Bapak Ibu pengurus BUMDes Panggung Lestari Desa Panggung-Harjo, Bapak Kepala Desa Ujung Manik, Gubang Kangkung, Grugu, Sidaurip, Kawunganten Lor beserta perangkatnya, Kepala Desa Bojong beserta perangkatnya, dan Ketua dan seluruh anggota BPD dari 6 desa yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya sehingga kita dapat sempat sehat. Alhamdulillah sampai di desa di Kelurahan Panggung-Harjo dalam keadaan selamat, sehat, tiada kurang suatu apa. Semalam bisa tidur nyenyak Bapak Ibu di homestay. Apa bablas tekan sekora bisa tangi-tangi. Iya. Bapak Ibu saya hormati, yang pertama saya sampaikan permohonan maaf dari beliau Pak Camat Pak Muji Utomo yang tidak bisa hadir di tempat ini. Semalam tadi pagi sudah hadir di homestay tadi Pak Lurah, tapi kebetulan terus ada kegiatan lain, kepengen ketemu kancane nang Jogja Pak, jadi terus akhirnya tidak ikut ke sini dan mewakilkan kepada saya untuk mendampingi lebih lanjut kegiatan ini di Desa Panggung-Harjo. Bapak Ibu saya hormati, yang pertama kami sampaikan terima kasih ke Pak Lurah, Pak Wahyudi dan beserta seluruh jajarannya yang telah bersedia untuk menerima kami dari 6 desa di Kecamatan Kawunganten dalam rangka untuk studi tiru lanjutan dari kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan di masing-masing desa, peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD yang kemudian dilanjut ke sini ke Desa Panggung-Harjo dalam rangka untuk studi tiru pengelolaan kepengurusan dan lain-lain yang ada di Kelurahan Panggung-Harjo. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Lurah yang saya hormati, tadi sekilas saya masuk ke sini seperti yang sudah saya melakukan, mendampingi desa, melakukan studi banding, melakukan studi tiru di daerah Jogja. Saya langsung ciut Pak Lurah. Ya, saya wong Kawunganten, wong Cilacap ada gembeleng-gembeleng Pak. Iya, langsung begitu masuk sini langsung lemperek kayak gue langsung. Iya, langsung kayong tak deleng langsung wala wis jebulannya nangkene langsung hilang jumate, ya nyebrang kali sih Pak, jadi langsung hilang kabeh, ya. Ya tadi kan ada yang kesana aja, nah melipir bukan ini karena malu Pak Lurah, karena malu jebulannya dewek kudu apa-apane dibanding dengan yang ada di sini. Bapak Ibu saya hormati, ini kesempatan yang bagus, ini kesempatan yang sangat baik ya. Monggo untuk teman-teman dari desa dimanfaatkan kegiatan ini. Nanti mohon juga Pak Lurah beserta timnya mohon kami dijelaskan
Ya, mulai dari awal jenengan melangkah menjadi seperti ini, cara bahasa Cilacap trukaeh lah, trukaeh gemien kepriwe. Iya, sekarang bisa seperti ini ya. Terus kendalanya kepriwe ngerti Pak Lurah? Kepriwe ya piye lah ya. Jadi ya ngertinya kan ngertinya saya kesini dan teman-teman kan ngertinya sudah seperti ini. Lihat dulunya bagaimana trukahnya hingga sampai seperti ini. Kendalanya apa saja, langkah-langkahnya gimana, termasuk dalam memanage SDM-nya bagaimana ya. Termasuk partisipasi dari masyarakatnya bagaimana terkait dengan, saya yakin ini bukan ijik-ijik. Ijik-ijik ngerti Pak Lurah? Ijik-ijik gue ujuk-ujuk lah ya, nek nang Kawunganten gue ijik-ijik. Ijik-ijik dadi kayak gini kan orang mungkin. Jadi Mbak Duduk. Iya, jadi kan enggak mungkin. Saya yakin ini ada leader, ada ya semacam yang memparakarsari dulu bagaimana, pasti saya yakin ada. Dan dilihat dari, saya baru ketemu dengan Pak Lurah, ketone wonge telaten, orangnya pasti inovatif, kreatif ya. Cekelane be laptop terus jelas ya. Beda dengan kadas Kawunganten maksudnya. Laptop sih sering Pak, ya Pak Lurah cekelane laptop ya Kawunganten lor terutama. Laptop gue cekelan terus Pak. Ya. Cekelan. Iya. Iya, jadi monggo ilmu yang sudah panjenengan terapkan di sini mohon untuk ditularkan ke kami. Dan berharap teman-teman sekalian dari 6 desa bisa meniru betul. Tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, ya mimpi lah ya kalau kita mengejar apa yang sudah kita lihat di sini langsung kayaknya enggak mungkin lah ya. Jadi kita bisa mipil, direncanakan, dikonsep dari tahun ke tahun, ditarget ya, dengan harapan nanti di tahun berapa bisa tercapai. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lebih-lebih teman-teman para pelaksana kegiatan di tingkat desa, Bu Sekdes, Pak Sekdes, dan Kasih Kaur yang menangani perencanaan ya. Apa yang jenengan nanti dapatkan dari sini monggo sekali bisa direncanakan ya. Direncanakan, komunikasikan, koordinasikan dengan Pak Kades ya, kolaborasikan dengan instansi terkait ya dalam hal untuk memajukan, untuk meniru apa yang ada di Panggung Harjo ini. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya main semangat ya, main semangat tadi digelorakan Kawunganten jaya-jaya apa ya? Kurang kayaknya lu. Kurang apa Bapak? Iya. Kalau Kawunganten slogannya itu pertama maju. Ya, karena berharap ke depan maju. Ya, jadi kalau saya nanti Kawunganten jawabannya panjenengan maju jaya jaya 3 kali ya, dengan mengepal. Mengepalnya kayak gini ya. Jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan. Mengepal kayak gini. Ya. Siap? Iya. Sinang Jaba juga, yang di luar ikut juga, yang di Lemprakan ikut juga. Ya. Kawunganten maju jaya jaya. Oh ya, kok penutupnya yes. Ya. Kawunganten maju jaya jaya. Yes. Ya. Ulangi. Anak sing ketinggalan. Kawunganten
maju, jaya, 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 yes. Ya. Jayanya 3 kali Jayanya ya. 3 kali. Ya. Siap? Ya. Kawunganten maju, jaya, 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 yes. Yo, luar Terima kasih. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tuyar Romi selaku perwakilan Camat Kawunganten Cilacap. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu selayan Bapak Lurah kita, Bapak Wahyudi Anggi Sarjana Farmasi. Sudah siap Bapak Ibu sekalian? Sudah siap ya? Kalau siap kita boleh jargon lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, tadi sudah digelorakan oleh Bapak Camat ya, perwakilan Bapak Camat, Bapak Tuyar. Kita sama ya. Kalau saya bilang Kecamatan Kawunganten, bilangnya apa tadi? Maju, jaya, 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 yes. Terus saya bilang cinta desa karena percaya desa bisa, gitu ya. Siap? Oke. Siap ya. Kecamatan Kawunganten, maju, jaya, 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 yes. Cinta desa karena percaya desa bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali. Kami mohonkan kepada Bapak Lurah Bapak Wahyudi Anggoro Hadi Sarjana Farmasi untuk menyampaikan selayan pandang Kelurahan Panggung-Harjo. Nyun izin Pak Sugeng Pak Tuyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Yang kami hormati Pak Sugeng, Ketua Paguyuban Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten. Yang kami hormati Pak Tuyar, perwakilan dari kecamatan, Bapak Ibu sekalian Kepala Desa, se-Kawunganten, BPD, pendamping desa, pendamping desa atau pendamping Kementerian Desa? Pendamping Kementerian Desa, yang didampingi Kementerian Desanya, bukan desanya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, perangkat desa, pengurus lembaga desa maupun pengurus dari Badan Usaha Milik Desa se-Kecamatan Kawunganten. Perkenankan saya Wahyudi Anggoro Hadi. Wahyudi itu Wahyu, Anggoro itu Seloso, Hadi itu agak ganteng, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepriwe kabare? Alhamdulillah. Nyong bera tayeng ngomong apa-apa kayak kue. Orang tayeng ora bisa? Orang tayeng ya? Orang tayeng. Ini sedoyo ngomong apa-apa sebentar nih. Orang apa orang kepenak kata. Bapak Ibu sekalian, mewakili pemerintah Kelurahan Panggung-Harjo dan warga desa Panggung-Harjo, kami mengucapkan selamat datang. Ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tingapunten, Mbah Joko ini telepon, teko ora. Situ mrene apa ora? Tingapunten karena ada beberapa kegiatan, termasuk hari ini sebenarnya ada undangan dari Bupati Bantul, mengundang semua kepala desa. Dan saya absen untuk menemui Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita sampaikan beberapa hal terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa Panggung-Harjo bersama warga desa. Jadi sebutan kepala desa di Yogyakarta itu disebut lurah. Semua desa di Yogyakarta sejak adanya undang-undang desa, sejak adanya undang-undang keistimewaan disebut sebagai kalurahan. Untuk wilayah administratif setingkat desa yang berada di kota Jogja disebut kelurahan. Dua-duanya baik kalurahan maupun kelurahan itu dipimpin oleh lurah. Itu bedanya kalau lurah yang ada di kelurahan adalah PNS, kalau lurah yang ada di kalurahan itu seperti kepala desa di Kawunganten dipilih oleh warga desa. Jadi hari ini adalah tahun kelima periode kedua. Insya Allah tahun 2024 nanti saya berakhir di periode kedua. Dan insya Allah cukup 2 periode mawon. Jadi mboten ajeng melanjutkan, termasuk mboten kemudian mewariskan pada anak ini. Jadi mboten ajeng mewaris. Dalam 9 tahun, mugi-mugi mawon, mugi-mugi mawon 9 tahun sehingga Mbah Joko sakit diperpanjang. Bapak Ibu sekalian,
sekali lagi kami ucapkan terima kasih, teriring permohonan maaf apabila dalam menerima kunjungan Bapak Ibu sekalian dari awal sampai akhir nanti banyak kekurangan, kekhilafan dari arah manapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya nanti akan kita sampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, serta pembinaan kemasyarakatan desa termasuk dalam desa. Harapannya adalah kemudian bisa memberikan gambaran awal yang kemudian bisa kita diskusikan di sesi diskusi nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, Panggung Harjo itu menjadi satu dari 75 desa di Kabupaten Bantul yang pada tahun 2022 kemarin jumlah penduduknya itu lebih dari 28.000 jiwa. Secara administratif mendiami wilayah sekitar 560 hektar terbagi dalam 14 dusun dan 119 RT. Jadi ketua RT kita itu 119. Ya, pun kebayangkan ya, musyawarah desa ngundang ketua RT ini pun kebek kan ya. Dan sebagai desa yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, Panggung Harjo itu menjadi kawasan strategis perkotaan dari kota Jogja, termasuk kemudian secara sosiologis karakteristik warga desa kami itu sedikit banyak mencirikan karakter masyarakat perkotaan, di mana sumber penghidupan ekonominya lebih banyak didominasi dari sektor jasa dan perdagangan, pertanian kurang dari sepertiga. Termasuk kemudian ketika kita berbicara tentang kemiskinan. Jadi kemiskinan yang ada di Panggung Harjo itu sedikit banyak mencirikan karakter kaum miskin kota. Jadi kemiskinan yang ada di desa dengan yang ada di kota itu berbeda. Kalau di desa, semiskin-miskinnya warga desa masih punya aset berupa tanah. Tapi kalau di Panggung Harjo, kalau sudah miskin biasanya mereka tidak punya rumah, dia juga tidak punya tanah. Sehingga sebagian dari warga desa kami itu profesinya sebagai kontraktor. Jadi kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana. Pindah-pindah kontrakan. Kepanggih kali warga desa ini saat ini teng RT pinten, Pak. Ini pitakenan pertanyaan ingkang halus tapi nyelekit. Karena tahun yang lalu di RT 12 saat ini pun pindah mulai teng RT 3. Saat ini teng RT pinten, Pak. Ini pertanyaan halus tapi menyakitkan estunipun. Bapak Ibu sekalian, desa Panggung Harjo itu dikenal dengan berbagai macam predikat. Misalnya dikenal sebagai desa yang memiliki tradisi juara. Jadi hampir setiap tahun kita itu memperoleh apresiasi, baik dari kementerian, lembaga, organisasi, masyarakat sipil, baik tingkat nasional, regional maupun internasional. Tahun 2013 kita ditetapkan sebagai penyelenggara terbaik tingkat nasional untuk Bina Keluarga Balita tingkat nasional. Tahun 2014 menjuarai lomba desa tingkat nasional. 2016 itu ditetapkan oleh Kementerian Desa sebagai desa inspiratif. Tahun 2017 ditetapkan sebagai penyelenggara terbaik tingkat nasional untuk UP2 KPKK. Tahun 2018 ditetapkan sebagai penyelenggara terbaik tingkat nasional untuk Bina Keluarga Lansia, termasuk kemudian memperoleh Pakarti Utama tingkat 3 dari Menteri Dalam Negeri. Tahun 2018 kita diundang ke Cina. Ini terkait dengan pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Tahun 2019 memperoleh apresiasi dari ASEAN di Forum for ASEAN Leadership Awards, sebuah apresiasi yang diberikan oleh ASEAN kepada pemimpin yang berperan penting dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Ini di Myanmar. Tahun 2020 menjadi satu-satunya desa di Indonesia yang memperoleh Sinovik dari Kemenpan RB terkait dengan inovasi pelayanan publik dalam penanganan COVID. Dalam sejarahnya itu desa hanya 2 yang memperoleh Sinovik, Panggung Harjo dan Dermaji di Banyumas. Ini selain itu tidak ada lagi desa yang memperoleh Sinovik itu. Tahun 2021 ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai desa anti korupsi pertama di Indonesia. Ya, meskipun hari ini kalau rada isin ngaten nggih, sing tanda tangan niku Firly Bahuri yang kemarin ditetapkan sebagai tersangka, ya repot. Kalau nembe mikir-mikir ajeng kula balik ki mawon napa nggih menghargai. Tapi hari ini ada 10 desa di 10 provinsi yang setiap tahun didorong untuk mengikuti desa Panggung Harjo sebagai desa anti korupsi. Tahun 2022 kita diundang ke Jerman, mewakili Indonesia di International Conference, konferensi internasional terkait dengan New Rural Agenda. Jadi bagaimana kemudian masyarakat dunia itu mendiskusikan masa depan desa. Jadi Bapak Ibu sekalian harus berbangga hati, desa itu masa depan dunia. Jadi desa itu masa depan dunia. Karena di desa kita itu kita punya 3 komoditas strategis yang akan menentukan kemana dunia ini akan berjalan. Di desa kita itu punya air bersih. Masyarakat kota itu hanya untuk sekedar minum air bersih saja mereka harus beli. Semakin lama akan semakin mahal.
Desa kita itu punya udara bersih. Masyarakat kota itu hanya untuk sekedar menghirup udara bersih saja, mereka harus lari ke desa, lari ke pantai, lari ke gunung. Hanya untuk sekedar menghirup udara bersih. Semakin lama akan semakin mahal. Biaya waktu, biaya transport, dan lain sebagainya. Yang ketiga, desa kita itu punya pangan sehat. Karena hampir semua makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kota itu terpapar bahan kimia. Bicara sayur ya hampir semuanya terpapar pestisida, bicara daging dan telur juga sama. Gitu. Dan ketiga komoditas itu adanya hanya di desa. Sehingga kemudian hari ini motif negara-negara berperang itu tidak dalam rangka untuk memperebutkan sumber energi. Karena energi semakin lama semakin murah. Hari ini energi yang dipergunakan adalah energi permukaan, tenaga surya, tenaga panas bumi, tenaga air yang tidak perlu nambang. Sehingga semakin lama akan semakin murah. Tidak juga dalam rangka untuk memperebutkan sumber daya mineral, tambang emas dan lain sebagainya. Tapi dalam rangka untuk memperebutkan 3 komoditas yang adanya hanya di desa. Sehingga kita tahu hari ini siapa yang kuasai distribusi air kita? Ini 50% Danone, sisanya Nestle. Terus kemudian siapa yang kuasai distribusi pangan kita? Caron Pokpan, Bayer, Monsanto dan lain sebagainya yang semuanya adalah perusahaan multinasional asing. Itu kira-kira menandakan bahwa arena perebutannya itu sudah geser. Tidak lagi memperebutkan sumber energi, tidak lagi memperebutkan bahan tambang, tapi memperebutkan 3 komoditas yang adanya ada di desa. Sehingga kita harus benar-benar menjaga desa. Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 kemarin disampaikan oleh Pak Sugeng. Jadi hari Senin kemarin saya baru pulang dari Taiwan. Dari Taiwan, desa mengakuisisi 1 investor. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan Amerika yang berbasisnya ada di Taiwan terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi kita akan mendatangkan investasi mendekati hampir 400 miliar. Baru dalam sejarahnya desa itu bisa menggait investasi luar langsung dari luar negeri, itu ya hari ini. Dan itu adanya berkahnya undang-undang desa. Sebelum undang-undang desa tidak bakalan itu semua terjadi. Artinya berkah undang-undang desa itu adalah ya menjadikan kita jauh lebih punya kesempatan untuk membangun kembali kedaulatan dan kemandirian desa. Jadi kita manfaatkan betul. Bapak Ibu sekalian, Panggung Harjo juga dikenal sebagai desa pertama di Indonesia yang mengembangkan program perlindungan sosial secara mandiri. Jadi jauh sebelum adanya Kartu Indonesia Sabar, Kartu Indonesia Sabar, apa Kartu Indonesia Sehat? Sabar, pokoknya nak sakit kan sabar. Ngerti kan nggih? Jauh sebelum Kartu Indonesia Sehat itu sejak tahun 2013 kita itu telah mengembangkan berbagai macam program perlindungan sosial dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat yang mengalami kerentanan melalui beberapa skema. Kita punya program namanya Rumah Sewa Sehat Sederhana. Jadi rumah sewa itu kita sewakan kepada warga desa yang tidak punya rumah, tidak punya tanah. Nah, di samping dalam rangka untuk meningkatkan akses atas hunian yang layak, Rumah Sewa Sehat Sederhana ini sebenarnya adalah merupakan instrumen, alat untuk mendidik warga desa terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga. Jadi para penghuni Rumah Sewa Sehat Sederhana ini hanya bisa tinggal di sana maksimal 5 tahun. Selama 5 tahun mereka harus membayar Rp750.000 setiap bulannya. Dari Rp750.000, 300 digunakan sebagai biaya sewa, yang Rp450.000 digunakan sebagai tabungan warga desa. Sehingga kemudian dalam 5 tahun diharapkan mereka punya tabungan 30-40 juta rupiah, yang dengan tabungan itu bisa digunakan sebagai uang muka KPR bersubsidi. Jadi bagaimana warga desa yang dulunya tidak punya aset dipaksa untuk kemudian punya aset. Jadi ini menjadi salah satu instrumen untuk mendidik warga desa. Kita juga menjadikan badan usaha milik desa kita sebagai bagian dari jaring pengaman sosial. Jadi 60% dari sekitar 130-an tenaga kerja yang dilibatkan di badan usaha milik desa kita itu berasal dari kelompok-kelompok rentan. Jadi perempuan, kepala keluarga, lansia, kawan-kawan difabel, terus kemudian ada difabel mental. Jadi disabilitas mental kita ada 4 orang ODGJ yang kita berdayakan. Pemuda-pemuda putus sekolah dan lain sebagainya. Kita juga ada program pelindungan kesehatan. Jadi kita punya perawat desa yang kita berikan tugas untuk memberikan asuhan keperawatan kepada 40-an lansia dengan ketergantungan untuk memastikan para lansia itu berada dalam kondisi hunian yang layak,
memperoleh asupan pangan yang cukup serta berada dalam kondisi kesehatan yang termonitor. Termasuk kemudian sejak tahun 2019 kita memberikan tambahan asupan pangan. Jadi setiap jam 11 siang dan jam 4 sore para lansia itu senantiasa kita kirim ransum makan dan itu berlangsung sepanjang tahun. Jadi selama setahun kita hanya libur 2 kali, yaitu di lebaran hari pertama dan lebaran hari kedua. Kita juga ada program perlindungan kesehatan ibu dan anak. Jadi seorang ibu hamil di Panggung Harjo itu berhak atas layanan paripurna. 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis di 2 rumah bersalin yang ada di Panggung Harjo. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu hamil, sebenarnya dia cukup datang ke kantor desa, bisik-bisik kali Pak Lurah kula meteng. Ini pun cukup. Nggih. Karena mboten nate ditangleti napa-napa, tidak ada proses verifikasi apapun, ngoten kan nggih. Setengah jam kemudian kita terbitkan kartu KIA itu. Yang dengan kartu KIA itu dia sudah berhak atas layanan paripurna. Jadi itu susahnya jadi kepala desa di Panggung Harjo. Warga desanya yang hamil, kepala desa yang tanggung jawab. Mbah Joko purun gantos sih. Kita juga ada program pelindungan dalam bidang pendidikan melalui program 1 Rumah 1 Sarjana. Jadi ada asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai maupun kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Yogyakarta. Termasuk kemudian kemarin kita menggandeng salah satu universitas di Taiwan untuk kemudian bisa memfasilitasi anak-anak kita kuliah di sana secara gratis sampai dengan lulus. Termasuk kemudian mendirikan lembaga pendidikan non formal yang inklusi. Setara dengan KB, TK, SD, tahun ini sudah mulai membuka layanan pendidikan inklusi setara dengan SMP. Bapak Ibu sekalian, Panggung Harjo juga termasuk kemudian mendorong lahirnya ruang-ruang sosial yang inklusi. Sehingga kemudian anak-anak, perempuan, lansia, kawan-kawan difabel itu bisa beraktivitas baik untuk aktivitas sosial maupun aktivitas yang lain. Panggung Harjo juga dikenal sebagai desa yang memiliki badan usaha milik desa, di mana BUMDesnya merupakan salah satu BUMDes terbaik di Indonesia. Jadi kenapa terbaik? Karena sebelum pandemi pendapatan BUMDes kita itu lebih dari 7 miliar. Ya. Selama masa pandemi, tepuk tangan tanpa saweran itu mboten asik. Mboten tanpa sepeda, mboten enten sepedane lho nggih. Mboten enten sepedane, mboten satu tepuk tangan mboten. Nah, selama masa pandemi kita masih mencatatkan pendapatan positif di atas 3 miliaran. Hari ini sudah kembali tumbuh di atas 5 miliaran. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, besarnya pendapatan itu tidak diperoleh dari pemanfaatan bentang alam. Karena Panggung Harjo tidak punya bentang alam yang baik. Tidak dekat dengan gunung, tidak dekat dengan pantai, tidak punya sumber daya seperti desa Ponggok dan lain sebagainya. Sehingga yang kemudian kita manfaatkan itu bukan bentang alam, tetapi bentang hidup dari warga desa. Jadi di desa kita itu di samping punya bentang alam berupa topografi, aspek biotik, non-biotik, kita juga masih punya bentang hidup. Ada bentang sosial, ada bentang budaya, bentang teknologi dan lain sebagainya. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan sampah. Jadi tahun 2013 kita mendirikan satu unit jasa pengelolaan lingkungan. Itu unit usaha pertama yang kita dirikan. Karena kita tahu 28.000 jiwa warga desa Panggung Harjo itu setiap hari setiap orangnya memproduksi sampah. Yang kemudian sampah itu kalau kita hanya ambil kemudian kirim ke TPA, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah desa sangatlah besar. Sehingga kemudian di tahun 2013 kita dirikan itu, lembaga unit usaha jasa pengelolaan lingkungan. Yang kemudian menjadikan hari ini desa Panggung Harjo sebagai desa bersih sampah tanpa TPA. Kita ada instalasi pengelolaan sampah kapasitas sekitar 30 ton per hari. Yang kemudian dalam situasi darurat semacam ini, Yogyakarta sedang menghadapi darurat sampah. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian selama berkunjung di Yogyakarta banyak sekali timbulan sampah di banyak tempat. Karena memang TPA Piungan bermasalah dan di awal tahun 2024 itu akan ditutup secara permanen. Nah, hari ini kita menjadi salah satu instalasi yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk mengelola sampah dari beberapa objek vital daerah. Jadi puskesmas, terus kemudian rumah sakit, beberapa kantor pemerintah itu sampahnya dikirim ke Panggung Harjo. Nah,
Pengelolaan sampah ini menjadi gambaran bagaimana Panggung Harjo memanfaatkan bentang sosial dari warga desa. Jadi aktivitas sosial menghasilkan sesuatunya kemudian kita manfaatkan, kita kelola melalui badan usaha milik desa. Jadi ini gambaran sekali lagi bagaimana kemudian Panggung Harjo memanfaatkan bentang sosial dari warga desa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian nanti akan berkunjung ke sana. Nah, di samping memanfaatkan bentang sosial, kita juga memanfaatkan bentang teknologi. Jadi Panggung Harjo itu dikenal sebagai satu-satunya desa di Indonesia yang memproduksi minyak tamanu. Jadi ini minyak tamanu. Jadi terakhir kita kirim tahun ini ke Korea Selatan, sebelumnya kirim ke Inggris, ke Senegal gitu ya, beberapa industri kosmetika dalam dan luar negeri. Jadi minyak tamanu ini adalah satu komoditas internasional yang secara luas digunakan sebagai bahan baku kosmetika. Menariknya kita tidak punya bahan baku. Jadi bahan baku itu kita ambil dari bidara payu, dari kroya gitu. Jadi saya ngomong apa-apa kayak kue. Dari Kebumen gitu. Ya dari Rika gitu. Jadi kita tidak punya bahan baku kita ambil dari Cilacap, dari Kebumen, dari Purworejo, dari Madura, dari Banyuwangi untuk kemudian dibawa ke Panggung Harjo. Jadi meskipun tidak punya bahan baku tapi menjadi satu-satunya desa di Indonesia yang memproduksi minyak tamanu karena kita punya teknologi. Jadi kebetulan ada warga desa yang pintar dalam pengembangan teknologi tepat guna yang kemudian kita manfaatkan. Ya, kita dorong untuk bisa menciptakan satu alat yang bisa mengolah nyamplung menjadi minyak tamanu. Jadi ini gambaran bagaimana Panggung Harjo memanfaatkan bentang teknologi dari warga desa. Kita juga memanfaatkan bentang budaya, jadi Kampung Mataraman ini adalah gambaran bagaimana kita memanfaatkan ragam ekspresi ataupun nilai kebudayaan yang pernah lahir, tumbuh dan berkembang di Panggung Harjo, khususnya yang terkait dengan 3 aspek sandang, pangan dan papan. Untuk kemudian kita kemas, kita jadikan digelar di kawasan Kampung Mataraman. Jadi ini gambaran bagaimana kita memanfaatkan bentang budaya dari warga desa. Kita juga memanfaatkan bentang ekonomi melalui platform pasardesa.id. Jadi ini lahir pada awal-awal pandemi, 14 April tahun 2020 diresmikan oleh Menteri Desa sebagai upaya untuk memitigasi dampak pandemi dengan cara mempertemukan sebagian warga desa yang masih punya barang persediaan dengan sebagian warga desa lain yang punya duit. Jadi kita tahu di awal pandemi kan banyak toko tutup sehingga barang-barang persediaan tertahan. Nah, tetapi di sebagian warga desa lain ada yang punya duit, punya kebutuhan untuk barang-barang itu. Sehingga untuk menjembatani kemudian kita buat pasardesa.id. Yang kemudian hari ini itu tumbuh menjadi aplikasi pendukung untuk penyaluran BLT dana desa secara non tunai. Jadi sejak awal penyaluran BLT dana desa di Panggung Harjo itu diberikan secara non tunai. Para KPM dibuatkan rekening, duit ditransfer ke rekening itu dan rekeningnya dikunci. Dia hanya bisa dibelanjakan melalui platform pasar desa ini. Sehingga kemudian duit itu berputar selama mungkin di desa. Karena barang-barang yang dijual di pasar desa adalah barang-barang yang ada di toko warung warga desa. Ini adalah dalam rangka untuk memperluas nilai manfaat dari BLT dana desa. Di pasardesa.id termasuk juga rumah pengelolaan rumah produksi komunitas di sana adalah satu upaya untuk memanfaatkan bentang ekonomi dari warga desa. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang kemudian sudah kita sampaikan. Harapannya adalah kemudian memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memperjelas. Kira-kira pada aspek apa, kira-kira informasi tambahan perlu Bapak Ibu perlukan. Sehingga selanjutnya kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan, masukan ataupun pertanyaan atas beberapa hal yang sudah kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan yang sangat meriah kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, Sarjana Farmasi. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kita diskusi, sharing-sharing ya Bapak Ibu sekalian. Di Kecamatan Kaunganten ada apa, nanti disaringkan. Monggo silakan kita buka sesi diskusi. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oh ya, iya, saya dulu. Saya minta ngapunten Pak Lurah. Saya minta agak
jelaskan yang lebih detail. Karena setelah paparan Pak Lurah tadi, saya akan langsung membayangkan Pak Lurah, membayangkan di desa, 6 desa ini. Mungkin ada yang bisa dalam waktu dekat dikembangkan terkait pengelolaan sampah di Kawungan Telur, di Bojong. Ya, 2 desa ini kayaknya punya potensi. Ya, walaupun di desa lain pun sama potensinya. Tapi yang kayaknya mendesak ya. Iya, Kawungan Telur, Bojong. Ya. Dijelaskan lebih lanjut lagi, lebih detail lagi terkait yang pengelolaan sampah. Ya. Terus yang lain, kayak tadi dijelaskan terkait dengan adanya potensi kita ya di desa Ujung Manik, di desa Kubang Kangkung, ora kurnang kroya nang Bulu Payung, sing akeh wit nyamplung gitu. Ya kayaknya kalau dibanding tadi yang dijelaskan oleh Pak Lurah, ya Pak Lurah tadi menyampaikan potensi bahan baku terkait dengan tadi minyak tamanu ya. Nang Ujung Manik, nang Kubang aku malah kayaknya lebih akeh lho. Dibuangi tok Pak Lurah, barang ora kanggo, malah siki akeh sing wis diteguri. Ora kanggo, wite ya ora kanggo, godhonge ya kurang mendarah tok ya. Garinge suwe. Ya. Itu terus yang lain monggo silakan, tapi saya minta yang lebih menarik yang sampah dulu Pak Lurah. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, ini sambil saya putarkan video untuk yang nyamplung gitu ya. Ini kira-kira semoga saja sambil nanti Bapak Ibu sekalian bertanya ini bisa dapat gambaran. Iya, monggo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke. Tomato oil is a plant-based oil that contains fatty acids such as palmitic, stearic, linoleic, oleic, and coumarins. These various ingredients are useful for antibacterial, antioxidant, anti-inflammatory, anti-acne, skin regeneration, and skin moisturizer. In order to produce high-quality pure tomato oil, we assist more than 100 locals and apply natural production methods with various food-grade machines. The production process begins with the collection of dried tomato fruit under its tree at the virgin source by our farmer partners spread in various parts of Indonesia. Our partners are able to supply 30 tons of tomato fruit as raw material per month. When the tomato fruit arrives at our factory, the locals take participation in extracting the kernels. More than 100 people are involved in this process. This is how we empower the people in the village. Then the nuts will be sorted to maintain the quality assurance in producing the oil. The kernels are sun-dried for 5 days and proceeded to drying machine. Tomato oil production is carried out by the unrefined cold press method, which is the process of extracting oil from tomato fruit at normal temperatures or without any temperature treatment. Compared to the hot press technique, the cold press process is more ideal for maintaining the quality of the content.
cold-pressed tamanu oil is then filtered to separate the drugs. The clear oil is immediately packed using 1 liter to 30-liter jerry cans. Within a day, our factory is able to produce 200 kilograms of pure tamanu oil. We distribute the oil to various companies that need tamanu oil as raw material, both domestically and abroad. In the distribution process, we maintain product safety. We are Sinergi Panggung Lestari, the Indonesian leading manufacturer of tamanu oil. Siap. Niku sing paling penting niku komisarisnya Wahyudi Anurhadi. Ya, moga Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Yuyun Susanti dari Sekdes dari Desa Kawungan Tenor. Sebelum saya bertanya Bapak, nanti teman-teman bisa bantu nggih. Saya ada sedikit pantun buat Bapak nggih. Ya. Ya, biar semangat teman-teman itu, teman-teman yang lemprakan, ayo semangat. Kita kesini jauh-jauh untuk mencari ilmu nggih. Oke, siap. Yang pertama, belum. Beli buah plum ke Kalikudi. Belinya 1 keranjang agar bermanfaat. Assalamualaikum Bapak Wahyudi. Semoga Bapak panjang umur dan sehat walafiat. Ya Bapak, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Duyar itu salah satunya adalah memang sampah di desa saya, Desa Kawungan Tenor itu memang pengelolaannya memang masih atau belum diolah nih Bapak. Yang saya tanyakan singkat saja Bapak, alat itu kan mungkin harganya sangat mahal nggih Bapak. Itu dibeli dengan dana desa juga mungkin tidak sanggup. Mungkin juga menggunakan CSR nggih Bapak. Saya minta resepnya biar dapat CSR atau saya harus berteman dengan siapa Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berteman dengan leasing kalau. Ada lagi? Monggo, sekalian nanti. Oh ini Pak Siman nih. Oke, Bismillah. Izin Bapak Wahyudi, izin mengenalkan kami nama Siman, Kepala Desa Bojong yang menjabat 1,5 tahun. Jadi setelah kami masuk ke desa, yang di situ sebelum saya masuk ke desa itu kan lihat YouTube bahwa dana desa itu bisa dikalahkan dengan adanya BUMDes. Tapi ketika saya masuk di desa, saya awalnya sudah senang, ada BUMDesnya. Tapi begitu saya masuk, jebule bundet Pak. Lah yang kami tanyakan adalah bagaimana sistem BUMDes itu awal mulanya bisa jalan, sistemnya, mekanismenya itu bagaimana? Yang selama ini kami sudah mencoba komunikasi dengan pendamping desa pun jawabannya belum Pak. Saya sudah 1 tahun lebih, awal saya masuk saya tanyakan itu. Padahal potensi di desa kami itu banyak sekali. Contoh gula, kemudian ladang jagung, kemudian ikan yang bisa kita ngambil di Cilacap bisa kita bawa, itu banyak potensi. Cuman kendalanya adalah bagaimana sih BUMDes saya itu bisa sah, legalitas hukumnya itu sah. Aku bingungi Pak, aku kudu bagaimana ini? Kalau kita hanya mengandalkan dana desa, desa itu tidak akan maju. Dana desa itu sudah ada plotnya masing-masing. Jadi saya kepengen BUMDes desa kami dan mungkin mewakili 6 desa ini bisa maju, tidak sih kayak Bapak, ya minimal bangkit Pak. Kalau untuk kayak Bapak mungkin jadi kadesnya sampai 3 kali mungkin Pak. Dulu belum ada BUMDes Pak Joko, jadi
Pak Kades Sesepuh Penatus. Begitu. Jadi mungkin itu ya teman-teman, setuju nggih? Mewakili 6 desa pasti keluhannya sama. Demikian Bapak Wahyudi, mohon penjelasan dan bimbingannya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Pak Sugeng, monggo. Cek. Nambahin sedikit Pak Lurah. Ya, Pak Wahyudi. Tampangnya sederhana tapi Jan, ya. Tidak seperti Kades Kawunganten. Ketua. Iya. Gini, BUMDes di bukan hanya Kawunganten lah, Kabupaten Cilacap. Yang mati suri, jalan di tempat, jujur Mas Wahyudi. Dengan adanya undang-undang desa, BUMDes boleh. Saya pernah menganggarkan BUMDes. Ya, awal 40 juta. Mandek di tempat, sampai akhirnya saya khawatir. Ya yang namanya kita tahu lah sama-sama kepala desa, mbok bundet jadi permasalahan. Khawatirnya itu, kita teman-teman kepala desa itu khawatir banget. Kita memberikan keluasan kepada BUMDes, kita kasih anggaran, ujung-ujungnya bundet kita yang dipermasalahkan. Karena ada desa di Kabupaten Cilacap yang tersangkut, yang sekarang di dalam tapi gara-gara BUMDes. Itu yang menjadi ketakutan kami. Kepengennya dewek BUMDesnya maju tapi aman, kan seperti itu. Nah itu yang pertama itu, terus administrasinya bagaimana supaya bisa aman. Yang selanjutnya ini ya tadi disampaikan untuk biaya-biaya anggaran yang masuk ke BUMDes itu, yang pertama kendala kita itu pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes kalau di Kabupaten Cilacap nekon ngurusin kalau dibayar pasti nggak mau, ya kan, pasti nggak mau. Bagaimana caranya biar kita memberdayakan masyarakat pemuda khususnya di desa kami biar sejahtera, yang pasti sejahtera dengan BUMDes maju tapi mendapatkan penghasilan yang setara, kan seperti itu. Itu yang melengkapi dari Pak Siman dan teman-teman. Terus yang kedua ini nanti setelah BUMDes, karena yang di sini kebetulan perangkat desa BPD ini yang tiap hari berkutat dengan administrasi LPC dan LPC ya Mbak ya, LPC dan LPC sing ditagi-tagi ora rampung-rampung ya Pak Tuyar. Nah itu. Ini terkait dengan pemerintahan keluar dari rel ini di BUMDes. Kami perangkat desa untuk fokus di administrasi saja kadang kewalahan, Mas Wahyudi. Terus kita ngoprak-ngoprak perangkat deh kadang kewalahan untuk administrasi. Bagaimana caranya ini mungkin di sini ada apa namanya inovasi tersendiri Mas Wahyudi biar enggak, ini semua Kabupaten Cilacap. Biar kita bisa berkreasi tapi administrasi kita aman, seperti itu. Intinya seperti itu Pak Wahyudi. Terima kasih dari saya. Nggih, matur nuwun. Kula mboten biasa berpantun, mboten. Ndak kok kan drama sanjang. Nggih. Pokoke donga dinunga sehat lahir batin nggih. Selamat bejo mulya dunya akhirat ngoten. Nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi situasi Panggung-Harjo di tahun 2013 niku ngoten niku. Setiap hari warga desa Panggung-Harjo memproduksi sampah sampai 56 meter kubik. Hari ini lebih dari 130 meter kubik setiap hari. Jadi kalau itu sampah itu hanya kita bawa ke TPA, biaya yang harus dikeluarkan sangatlah besar. Sehingga di tahun 2013 kita mendirikan badan usaha yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan. Nah, pengelolaan sampah di Panggung-Harjo itu ditata berdasarkan framework ngeten iki. Ini sebenarnya mendasarkan pada Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di undang-undang itu secara tegas disampaikan bahwa kewajiban mengelola sampah itu ada di setiap orang. Jadi setiap orang wajib mengelola sampah. Jadi tanggung jawab untuk mengelola sampah itu ada di
masing-masing individu. Sumber sampah. Artinya kemudian masyarakat selaku penghasil sampah itu kita dorong untuk menunaikan kewajiban mereka. Setidak-tidaknya dengan cara melakukan pemilahan sederhana. Dari hasil pemilahan yang bisa diselesaikan sendiri, selesaikan sendiri. Yang tidak bisa kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab dari lembaga pengelola sampah di tingkat RT atau dusun yang dalam hal ini dilakukan oleh bank sampah. Yang bisa diselesaikan oleh bank sampah, selesaikan sendiri oleh bank sampah. Yang tidak bisa kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab dari lembaga pengelola sampah di tingkat desa yang dalam hal ini dilakukan oleh badan usaha milik desa. Yang bisa diselesaikan di desa, selesaikan sendiri. Yang tidak bisa baru kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab dari lembaga pengelola sampah di tingkat kabupaten. Jadi ada peta peran yang jelas. Masyarakat selaku penghasil sampah harus ngapain? Komunitas di level desa RT harus ngapain? Pemerintah desa harus ngapain? Itu ada peta peran ingkang jelas. Sehingga kemudian tanggung jawab terkait dengan pengelolaan sampah mboten numpuk di pemerintah desa. Karena Undang-Undang 18 itu bahwa setiap orang wajib mengelola sampah. Jadi yang pertama terkait dengan peta peran harus ditata. Yang kedua, diatur juga terkait dengan peran pemerintah. Jadi peran pemerintah itu tidak hanya terkait dengan regulasi, terkait dengan fasilitasi. Jadi menetapkan aturan-aturan, memberikan pedoman terkait dengan pengelolaan sampah yang diharapkan, termasuk kemudian memfasilitasi. Di Panggung Harjo itu kita punya 68 unit bank sampah di satu desa. Jadi di satu desa itu kita punya 68 unit bank sampah. Kenapa kok banyak? Karena ya setiap tahun kita fasilitasi. Kita setiap tahun menganggarkan sekitar 100 juta rupiah gitu ya untuk mendorong agar kemudian masyarakat komunitas itu mendirikan kelompok-kelompok pengelola sampah. Termasuk kemudian juga memberlakukan skema insentif. Diatur juga terkait dengan peran swasta. Jadi peran swasta itu tidak hanya CSR, tidak hanya investasi, tidak hanya sponsorship. Ada namanya EPR. EPR itu adalah Extended Producer Responsibility. Pertanggungjawaban yang diperluas. Ini mestinya tanggung jawab kewenangannya ada di pemerintah daerah. Jadi pemerintah Kabupaten Cilacap itu sebenarnya bisa ngomong kepada Unilever, bisa ngomong kepada Indofood, bisa ngomong kepada Danone bahwa semua produk Unilever, semua produk Indofood dilarang masuk ke Cilacap kecuali mereka pungut sendiri sampah mereka. Yang kemudian memaksa perusahaan-perusahaan itu untuk bekerja sama dengan lembaga pengelola sampah di tingkat desa atau tingkat komunitas. Tapi tidak banyak pemerintah daerah yang memahami bahwa dia punya kewenangan untuk memaksa pihak swasta. Jadi keterlibatan CSR di Panggung Harjo itu ya salah satunya adalah terkait dengan EPR tadi. Jadi dengan siapa harus berkawan ya mendorong peran pemerintah agar lebih berperan lebih banyak. Nah dari kerangka kerja ini kemudian melahirkan model bisnis yang kita implementasi di tahun 2013 sampai tahun 2018. Keluarga-keluarga didorong untuk melakukan pemilahan menjadi 3 jenis. Ada yang bernilai jual untuk selanjutnya dikirim ke bank sampah. Dari bank sampah langsung dibeli oleh badan usaha milik desa. Untuk residu dan keluarga tidak bisa milah, tidak bisa ngolah, bank sampah juga tidak bisa menyelesaikan itu, setiap 2 hari sekali diambil oleh badan usaha milik desa kita untuk selanjutnya dibawa ke rumah pengelolaan sampah yang kita dirikan. Selama 5 tahun kita menjalankan fungsi regulasi, jadi ada peraturan desa yang mengatur tentang pedoman pengelolaan sampah, pedoman pendirian bank sampah. Kita juga selama 5 tahun menjalankan fungsi fasilitasi, menganggarkan di APBD kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hanya 18% keluarga-keluarga yang mau melakukan pemilahan. Artinya lebih banyak keluarga-keluarga yang tidak mau melakukan pemilahan. Sehingga di tahun 2019 kita ganti model bisnisnya dengan mengintegrasikan layanan bank sampah dengan tabungan emas sebagai upaya untuk memberikan insentif. Jadi kalau dia milah, terus kemudian disetorkan ke bank sampah, langsung kemudian kita integrasikan dengan tabungan emas kerjasama dengan Pegadaian. Hari ini ada sekitar 1.800-an nasabah tabungan emas yang berasal dari pengelolaan sampah. Total emas yang sudah terkumpul itu lebih dari setengah ons, jadi lebih dari 500 gram. Itu dari hasil pengelolaan sampah dari 1.800-an nasabah itu.
Jadi ini dalam rangka untuk mendorong agar lebih banyak lagi keluarga-keluarga melakukan pemilahan. Sehingga kemudian di tahun 2019 itu yang awalnya 18% meningkat menjadi 39%. Artinya lebih banyak orang yang kemudian mau melakukan pemilahan. Tahun 2020 kita merencanakan memberlakukan skema disinsentif. Jadi insentif itu dorongan, disinsentif itu kebalikan. Jadi yang mau milah sampah dapat tabungan emas, yang tidak mau milah sampah retribusinya akan kita 2 kali lipatkan untuk memaksa lebih banyak lagi keluarga-keluarga mau melakukan pemilahan. Tetapi karena ada pandemi maka kemudian di tahun 2020 itu kita tunda skema disinsentif dan hari ini kita menjalankan bisnis model yang kita implementasi dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan sampah pasca pandemi. Ini model bisnis yang hari ini kita lakukan. Di sisi rumah tangga melakukan pemilahan, di sisi BUMDes itu kemudian kita lakukan mekanisasi untuk meningkatkan pemanfaatan. Bisnis model ini lahir dari pemahaman kita atas rantai nilai, analisis rantai nilai. Jadi kalau kita baca berdasarkan rantai nilainya ada hulu, tengah dan hilir. Persoalan sampah kita itu ada di hulu dan di hilir. Jadi di hulu itu timbulan sampah kita itu tumbuh secara eksponensial. Jadi berdasarkan deret ukur, hari ini sekilo, besok tidak 2 kilo, tapi langsung 3 kilo, terus kayak gitu. Kenapa? Karena populasi kita tambah, penduduknya tambah, sampai mesti tambah. Oke. Yang kedua, pola konsumsi kita itu berlebih. Jadi setiap hari kita itu menerima sisa makanan lebih dari 1 ton. Pak. Itu setara dengan 5.000 piring yang setiap hari dibuang ke tempat sampah. Di masing-masing rumah tangga kita mesti menyisakan sisa makanan yang kemudian berujung di tempat sampah. Ibu-ibu ini, Bu Kades, Bu Sekdes, kerudungnya enten pinten. Ajeng kondangan ganti kerudung, ajeng anu. Ini lho grup Ahad bro. Tabuhane dereng pener mawon sing penting seragame anyar kok. Lah nggih kudunge tok niku lho 21. Ngoten niku padahal sing dienggo nggih namung niku mawon. Lah itu karena pola konsumsi kita, gambaran pola konsumsi kita itu berlebih. Yang ketiga karena kesadaran kita rendah. Nah di sisi hilir ini pertumbuhannya minus karena di TPA itu tidak ada pemanfaatan, yang ada hanya ditumpuk gitu kan, sehingga seberapapun luas TPA itu mesti akan penuh. Sehingga dalam rangka untuk menyelesaikan itu ya harus ada upaya serius untuk mendorong perubahan perilaku di sisi hulu dan meningkatkan pemanfaatan di sisi hilir. Sehingga karena mengelola satu rantai nilai yang cukup panjang butuh sebenarnya teknologi untuk mengelola data. Nah strategi ini kita lakukan dengan yang pertama adalah kebijakan tarif layanan yang proporsional. Jadi yang buang sampah banyak harus membayar lebih. Yang disebut sampah adalah ketika campur. Jadi ketika yang keluar dari rumah tangga itu berupa campuran, ada residu, ada pampers, campur kali plastik, campur kali kertas, campur kali sisa makanan dalam satu wadah, itu namanya sampah. Tapi kalau sudah terpilah itu adalah komoditas yang bisa dipertukarkan atau diperjualbelikan. Jadi kalau yang keluar dari rumah tangga berupa campuran semuanya akan kita timbang atau soal tengmutu. Hasil timbangannya digunakan sebagai dasar penetapan retribusi. Sampah mukang dino niki 8 kilo kamu harus membayar 12.000. Jadi setiap kilonya itu harus bayar 1.500. Tapi kalau sudah terpilah maka kemudian organik dibawa secara gratis, residu kemudian ditimbang. Residu itu hanya 20%. Kalau yang bernilai jual kemudian dibeli. Ini dalam rangka agar terjadi pemilahan sejak dari rumah tangga. Nah di sisi hilir niku nggih prinsipnya sami, merubah sampah menjadi intermediate produk antara. Carane pripun? Carane namung dipilah. Jadi yang disebut sampah itu adalah ketika campur. Ketika terpilah dia tidak lagi bisa disebut sampah. Dia adalah bahan baku untuk menopang industri lanjutan. Kertas, plastik, rosok gitu kemudian kita setorkan ke industri daur ulang. Hari ini sudah insya Allah 1 Desember kita launching satu pabrik pengolahan plastik. Untuk miliknya BUMDes juga dikelola untuk cacah, pelet sampai kemudian menghasilkan pipa listrik. Pipa listrik atau PVC. Itu rosok. Jadi sekali lagi yang disebut sampah adalah ketika campur. Tapi nak pun dipilah menika pun dia bahan baku. Organik kemudian kita olah sendiri.
kita sedang mempersiapkan satu basis produksi komoditas pangan ingkang sehat. Jadi di tandur piyambak organik di beberapa dikerjasamakan dengan pembudidaya maggot, termoplas diolah menjadi material pengganti kayu, terus kemudian kayu dan kain dikarbonasi. Terus kemudian kita ada aplikasi dalam rangka untuk manajemen proyek berbasis data. Nah, ini kondisi existingipun. Ini gambaranipun konten niku, Pak. Jadi yang sedang kita lakukan hari ini adalah merubah rumah tangga yang dulunya adalah produsen sampah menjadi produsen bahan baku. Dengan cara apa? Dengan cara memilah. Jadi investasi kita untuk pengadaan alat itu sekitar 2 miliaran, lebih mendekati hampir mendekati angka 3 miliaran. Jadi gede, dan itu adalah investasi langsungnya BUMDes. Pegadaian enten tapi sekitar 400 jutaan lah. Tahun ini baru kemudian dapatkan fasilitasi dari pemerintah daerah. Jadi sebelumnya itu tahun 2022 ya itu investasi langsungnya dari badan usaha milik desa. Mboten nglibatke dana dari desa. Lah alat segede niku, larange kados niku fungsine namung setunggal. Fungsine niku namung milah sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan sejak dari rumah tangga. Jadi urusan sampah menika selesai, nak saben-saben rumah tangga menika, saben-saben uang niku purun milah niku pun separuh urusan rampung. Nah, kenapa milah harus dilakukan di TPS? Kenapa pemilahan harus dilakukan sejak nang TPA? Padahal itu bisa dilakukan sejak dari rumah tangga. Nah, ini butuh perubahan perilaku. Jadi praktis kita itu tidak bisa menyelesaikan persoalan sampah kecuali berubah perilaku. Selama perilaku ini mboten berubah, secanggih apapun alat dipasang, menika mboten saged ngerampungke persoalan. Secanggih apapun alat menika, prinsip dasarnya namung setunggal milah. Jenengan lajeng dodolan RDF niku nggih dipilah riyin. Mboten saged langsung semuanya dijadikan bahan bakar RDF. Secanggih apapun, sehingga milah menika mestipun dilakukan sejak dari rumah. Nah, ini yang kuncinya teng mriku. Jadi bagaimana kemudian proses pemilahan itu dilakukan sejak dari sumber. Terkait dengan BUMDes Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa catatan penting terkait dengan BUMDes pasca Undang-Undang Cipta Kerja, pasca PP 11. Jadi BUMDes itu harus bisa dipandang dari 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif ekonomi, karena namanya saja badan usaha. Mestipun perilaku nih harus mencerminkan perilaku usaha. Iso diukur, iso didelok, iso dipahami berdasarkan logika-logika usaha. Karena namanya saja badan usaha. Lah ukuran keberhasilan BUMDes ketika dipandang dari perspektif ekonomi itu adalah seberapa besar keuntungannya. Tetapi jangan lupa meskipun dia badan usaha tetapi dia milik desa, artinya dalam batasan tertentu BUMDes itu juga merupakan lembaga sosial karena kepemilikannya milik desa. Artinya dia harus mencerminkan perilaku sebagai lembaga sosial. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa besar manfaatnya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan kenapa 60% tenaga kerja kita itu berasal dari kelompok rentan dalam rangka untuk meningkatkan kemanfaatannya. Kenapa juga itu yang kemudian menyebabkan kenapa BUMDes tidak boleh mematikan usaha warga desa. Dia harus kemudian meleverage. Nah di desa ada lembaga perekonomian yang mirip, yaitu koperasi. Koperasi itu di satu sisi ada lembaga usaha, tetapi di sisi yang lain juga lembaga sosial. Terus yang membedakan apa antara BUMDes dan koperasi? BUMDes juga harus bisa dipandang dari perspektif politik. Karena apa yang dilakukan oleh BUMDes sejatinya dia itu menjalankan sebagian kewenangannya pemerintah desa. Misalnya terkait dengan pengelolaan aset, mestine normatif umumnya yang bisa mengelola aset desa itu hanya pemerintah desa. Tapi undang-undang desa kemudian mengecualikan bahwa ada entitas di luar pemerintah desa yang bisa mengelola sebagian aset desa yang dipisahkan yang namanya badan usaha milik desa. Sehingga dalam batasan tertentu dia itu menjadi instrumennya negara. Perilakunya harus menunjukkan perilaku sebagaimana negara. Dia harus menjadi mendidik warga desa. Dia harus menjadi alat politik untuk menjadikan desa sebagai arena demokratisasi lokal. Niki harus dipahami.
Sehingga BUMDes itu, kenapa BUMDes sulit? Karena dia harus mencari titik keseimbangan. Di satu sisi dia harus untung, tetapi dia juga harus bisa membawa manfaat sekaligus dia harus bisa menjalankan peran sebagai negara. Nah, jenengan dari direkturnya perusahaan itu gampil, Pak. Jenengan cukup untung pun cukup. Jenengan dari manajer koperasi menika nggih gampang. Sing penting untung kali membawa manfaat bagi anggotanya. Tapi nek jenengan dari direktur BUMDes, jenengan kudu untung nggawa manfaat seluas-luasnya bagi seluruh warga desa, termasuk juga harus menjalankan peran sebagai negara. Mencari titik keseimbangan di antara tiga perspektif menika mboten gampang. Nah, yang kedua, jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu merubah definisi. Definisi BUMDes itu berubah setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes itu didefinisikan sebagai badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, yang sebagian besar atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah desa. Artinya pemerintah desa itu punya kedudukan sebagai pendiri sekaligus pemilik. Sehingga masa depan BUMDes waktu itu ditentukan dari komitmennya pemerintah desa selaku pendiri dan pemilik. Undang-Undang Cipta Kerja kemudian merubah menjadi badan hukum yang didirikan oleh desa. Jadi pendirinya tidak lagi pemerintah desa tetapi adalah desa, satu kesatuan masyarakat hukum. Mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di desa adalah musyawarah desa. Sehingga kemudian di PP 11 itu kemudian memasukkan musyawarah desa sebagai salah satu perangkat organisasi yang mengambil 23 hal pokok dan strategis yang dulunya dimiliki oleh pemerintah desa. Mendirikan, membubarkan BUMDes. Dulu itu pemerintah desa, sekarang diambil alih oleh desa, oleh musyawarah desa. Membahas, menetapkan anggaran dasar, membahas dan menyetujui rencana usaha, memilih dan mengangkat direktur, memilih dan mengangkat dewan pengawas, dewan penasehat, menyetujui kerjasama, menyetujui pinjaman dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya pokok dan strategis itu kemudian diambil alih oleh musyawarah desa. Sehingga musyawarah desa itu menjalankan fungsi pengaturan. Dia menetapkan batasan-batasan apa yang boleh, apa yang tidak. Pengurus secara kolektif kolegial ada dewan penasehat, pelaksana operasional dan pengawas. Itu ketiganya disebut sebagai pengurus. Dia menjalankan fungsi pengurusan. Mengurus apa-apa yang sudah diatur oleh musyawarah desa. Sehingga dia diberikan kewenangan untuk menetapkan anggaran rumah tangga. Pelaksana operasional yang dipimpin oleh seorang direktur, dia menjalankan fungsi pelaksanaan, melaksanakan apa-apa yang sudah ditetapkan diatur oleh musyawarah desa, apa-apa yang sudah diurus oleh dewan pengurus. Dari tata kelola BUMDes semacam ini, masa depan BUMDes itu tergantung pada dua hal. Yang pertama, kualitas musyawarah desa. Jadi nak musyawarah desa ini panjenengan niku tesih ala-ala. Pak, Bapak Ibu sekalian sepakat nggih, sepakat ngoten niku. Kita musyawarah desa ini tesih ngoten niku. Nggih. Lah mangke nggih kualitasnya BUMDes nggih ala-ala. Nah, iya kayak gue lah. Nggih. Karena dia itu yang musyawarah desa itu yang kemudian mendesain kelembagaan BUMDes. Apa elek desain kelembagaan BUMDes tergantung dari musyawarah desa. Baik buruknya perencanaan bisnis itu ya tergantung dari musyawarah desa. Ada BUMDes yang gagal. Dia padahal sudah menjalankan perencanaan. Nah, padahal perencanaan ini perencanaan yang buruk, tetapi itu disetujui oleh musyawarah desa. Jadi ketika itu gagal, kira-kira yang salahnya musyawarah desa atau pelaksana operasionalnya? Musyawarah desa, perencanaan elek kok disetujui. Sehingga kualitas musyawarah desa dan itu peran BPD menjadi dominan. Kalau dulu pemerintah desa yang dominan, hari ini BPD selaku penanggung jawab dari musyawarah desa itu yang kemudian berperan penting menentukan kualitas dari BUMDes itu. Jadi geser, tanggung jawab itu geser setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dulu tanggung jawabnya ada di pemerintah desa, hari ini geser di desa. Satu itu. Yang kedua, itu terkait dengan kapasitas direkturnya BUMDes. Jadi masa depan BUMDes itu tergantung dari kualitas atau kapasitas direkturnya BUMDes. Kenapa dia itu akan menjadi subjek hukum yang akan mewakili badan hukum BUMDes dalam melakukan tindakan-tindakan hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Pasca Undang-Undang Desa, pasca Undang-Undang Cipta Kerja,
status atau kedudukan hukum dari BUMDes adalah badan hukum. Dia merupakan subjek hukum. Dia bisa melakukan tindakan-tindakan hukum, bisa bekerja sama, bisa menguasai aset, bisa melakukan pinjaman dan lain sebagainya. Termasuk kemudian dia juga bisa diperkarakan di muka hukum, digugat, dipilotkan dan lain sebagainya. Nah, ketika melakukan tindakan-tindakan itu yang mewakili BUMDes adalah direkturnya BUMDes, yang tanda tangan adalah direkturnya BUMDes. Nah, sehingga direktur BUMDes itu harus punya dua kompetensi. Satu entrepreneurship, dua adalah leadership. Yang penting terkait dengan entrepreneurship. Entrepreneurship itu bukan pekerjaan. Dia itu mindset, cara berpikir. Dia terkait dengan 5 kompetensi. Dari mulai konsep diri, finansial literasi, kemampuan menciptakan nilai, kemampuan melakukan inovasi, dan kemampuan ngitung resiko. Dari beberapa kompetensi itu, yang salah satu yang paling penting adalah finansial literasi. Jadi kemampuan mengelola duit dari seorang direktur BUMDes menjadi penting. Karena apa? Data OJK itu menyatakan bahwa hanya masyarakat Jakarta saja yang pintar mengelola duit dan itu hanya 60%. Jawa Tengah ini hanya 30%. Bapak Ibu. Jadi kalau ini ada 60 orang, tadi kalau dibisi kali Pak Tuyar, Pak Lurah, jenang sanjangke kali napa peserta. Sebelum pulang nanti Bapak Ibu sekalian akan diberikan uang 1 juta rupiah masing-masing 1 juta oleh Pak Tuyar. Titipan saking Pak Camat. Pesannya Pak Camat, gunakan duit itu sebaik mungkin. Gunakan duit itu untuk membuka usaha di Kaunganten. Tetapi dari 60 orang yang menerima duit dari Pak Camat 1 juta itu, yang berhasil membawa uang itu utuh selamat sampai Kaunganten itu hanya 18 orang. Belum sampai malah. Yang 45 orang sebelum sampai rumah duitnya sudah nembe metu ngoten niku pawon pun kelingan. Anake butuh oleh-oleh niki entuk duit saking Pak Camat. Akhirnya duitnya sing awalnya ajeng nggo usaha niku dadi. Dan itu bukan hanya dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian, niku yang kemudian dihadapi oleh semua warga desa. Sehingga kemudian di warga desa kita itu banyak sekali persoalan-persoalan terjerat rentenir. Niku mau bestine mau leasing. Bestine niku lho leasing kali DC ngoten. Nggih, usahane mboten maju-maju. Usahane niku larise mboten karuan-karuan nggih, tapi nggih tetep mawon ngoten niku karena mboten saged bedake mana duit usaha, mana duit keluarga. Nggih, gaya hidupnya boros. Dingapunten Bapak Ibu sekalian, nggih, Kades Kaunganten ngoten nggih, perangkat desa teng Kaunganten ngoten. Niku cara mlakune mawon antara tanggal muda dan tanggal tua niku beda kok. Gitu. Nggih, Mbah. Tanggal 6 niku kabeh ditantangin ayo jajan nang kono, ayo mlaku nang kono, ayo dolan nang kono. Ini tanggal 6. Pertengahan bulan nggo tunggu tuku rokok mawon ben ngecer. Nggih, gaya hidupnya boros. Pendidikannya rendah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Panggung Harjo itu tahun 2018 kita potret. Total belanja warga desa kita itu 69 miliar. Jadi belanja kula dikumpulke sak tahun karo warga desa kabeh niku 29 miliar. 9 miliar gitu tumbas sayur, 11 miliar gitu tumbas beras, 4,5 miliar gitu tumbas daging dan telur. Belanja pendidikan, bayar sekolah, tuku sepatu, tuku buku 6 miliar. Belanja kesehatan 4,5 miliar, nggih pijet, nggih kerokan, nggih tumbas obat niku 4,5 miliar. Tetapi untuk belanja hiburan, komunikasi dan transportasi niku lebih dari 19 miliar. Dari data itu kemudian kita menjadi paham kenapa ada warga desa setiap 3 tahun sekali motornya baru. Setiap 2 tahun sekali HP-nya baru. Setiap bulan mampu ngangsur leasing niku 800, 900 sak juta. Tetapi mboten saged bayar SPP anake. Teng Kaunganten enten? Kathah nggih, piyantune hadir. Hadir. Piyantune hadir ya. Aduh nggih. Itu yang kemudian kenapa kemudian pendidikan kita rendah. Ya. Termasuk tidak ada jaminan hari tua. Dan yang paling membahayakan dari dampak buta finansial adalah adanya siklus berulang. Ini direkturnya BUMDes hadir. Mau enten gitu. Enten hadir. Kalau hadir kalau tangleti. Oh tidak diikutkan. Maka jenengan tangleti mawon direkturnya. Jenengan gadah jaminan hari tua napa mboten? Mboten gadah Pak, lho pripun jenengan. Ngelola duite dhewe mawon mboten saged napa melih ajeng ngelola duite desa.
Sehingga berapapun uang yang diberikan kepada BUMDes mesti habis. Bukan dikorupsi, tapi coro blonjone ingkang salah. Itu terkait dengan kemampuan dasar mengelola. Sehingga yang hari ini kita butuhkan untuk membebaskan buta huruf kita butuh kejar paket ABC, tapi hari ini yang kita butuhkan kejar paket DEF. Bagaimana warga desa mampu berwirausaha, bagaimana menabung dan bagaimana berinvestasi. Dan itu tugasnya pemerintah, tugasnya badan usaha milik desa. Ini terkait dengan entrepreneurship. Jadi ini tambah mumet nggih. Niki Pak anu pun garuk-garuk, padahal mboten gatel niku. Nggih. Tambah nggih niku nggih. Pun niku terus terakhir niki. Bapak Ibu sekalian niki enten naminipun siklus hidup bisnis. Niki siklus umum. Jadi mulai tumbuh, dewasa, menua niki siklus umum. Ada beberapa usaha sing mboten umum. Nggih. Misalnya mboten nate tua-tua, mboten nate mati-mati. Misalnya BRI. BRI ini sudah ratusan tahun, Philip sudah ratusan tahun, kapan mati nih ya BRI? Kok mboten tua-tua sih? Karena dia ketika sudah mulai dewasa, kemudian dia masuk ke tumbuh kedua. Ini nggih mboten umum estune. Termasuk BUMDes Bapak Ibu sekalian. Nembe mulai langsung menua terus mati niku. Jadi mboten sempat tumbuh, mboten sempat dewasa, baru memulai langsung menua gitu kan. Niku nggih mboten umum. Ngoten. Gitu, niku mboten umum. Dadi mboten sempat dewasa, mboten sempat tua, niku langsung mati. Bar lahir niku lho langsung mati. Nah, cara pendampingannya benten-benten. Jadi kalau jenengan berada pada fase tumbuh, itu ya menumbuhkan strategi ini, itu creating value. Nah, jenengan pada fase menuju dewasa, mengembangkan managing value. Dan Bapak Ibu sekalian, gambarannya pun ngertos ya, ternyata BUMDes bener gampang ya. Itu yang kemudian disadari betul oleh Undang-Undang Desa. Di Undang-Undang Desa itu secara tegas bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Tidak ada keharusan bagi satu desa untuk kemudian mendirikan badan usaha milik desa. Kenapa hari ini semua desa punya BUMDes? Karena itu adalah BUMDes pedati. Perintah dari bupati. Kan? Kenapa bupati memerintahkan itu? Karena itu menteri. Karena ukuran keberhasilan Kementerian Desa diukur seberapa banyak BUMDes. BUMDes didorong kabeh kan ngedake. Meskipun yang sekarang ya, tumbuh itu ya tidak lebih dari 1000 BUMDes. Jadi tidak ada keharusan. Hanya desa-desa yang siap, hanya desa-desa yang butuh. Karena ngelola BUMDes mboten gampang. Bapak Ibu sekalian, ini terkait kali para pemerintah desa. Kenapa kultur pemerintah desa kita itu buruk ya Pak? Kenapa buruk? Lamban, korup, bias kepentingan elit desa, tidak transparan, mangkat jam 09.00, jam 11 mulai. Perangkat desa ini jenengan ngoten niku? Mboten nggih? Alhamdulillah. Disiplin ya. Kenapa semacam itu dan susah sekali ditingkatkan. Jenengan pun jauh-jauh membawa untuk studi banding teng Yogyakarta sesuk mulih niku sami mawon. Kinerjanya tidak akan berubah. Kenapa demikian? Itu ada dua persoalan mendasar. Artinya bukan semata-mata salah perangkat desa. Yang pertama sejak Undang-Undang 5 tahun 79 desa itu tidak pernah diurusi oleh negara. Jadi ada proses negarisasi oleh Orde Baru, pasca reformasi ada proses liberalisasi melalui PNPM yang kemudian menjadikan entitas politik itu tidak pernah diurusi oleh negara. Satu hal yang sakit Bapak Ibu sekalian tanyakan kepada perangkat desa yang senior, sebelum tahun 2014 kira-kira berapa tahun sekali dilatih oleh kabupaten? Hampir tidak pernah. Puluhan tahun mboten nate diurusi, ketika kultur birokrasinya rusak nggih saukur mboten nate diurusi. Tapi itu juga bukan salahnya kabupaten, itu terkait dengan cara pandang negara terhadap desa, yang kemudian cara pandang negara terhadap desa itu dikoreksi melalui Undang-Undang 6 tahun 2014. Artinya Undang-Undang Desa itu adalah kesempatan bagi kita untuk membangun kembali kedaulatan desa. Satu itu. Yang kedua, kenapa susah sekali ditingkatkan? Karena dalam sistem pemerintahan desa kita itu tidak dikenal jenjang karir.
Jenengan masuk sebagai seorang kepala seksi sampai lumutan, niku namung kepala seksi, benten kali Pak Tuyar. Pak Tuyar ini sediluk melih pun sekcam, sediluk melih pun camat, ngeten kan nggih. Lah nek jenengan cari sampai mangke pensiun nggih namung cari terus lapor, ngoten kan nggih. Harus berangkat jam 8 pulang jam 4. Kenapa juga harus kinerjanya meningkat, toh besok pensiun juga semacam ini. Sehingga yang dilakukan oleh pemerintah Desa Panguharjo, kita melakukan reformasi birokrasi, ditoto ulang birokrasi pemerintahan desa. Nah, ketika kita berbicara tentang reformasi birokrasi, hal yang paling mendasar adalah merubah pola hubungan antara warga desa dengan pemerintah desa agar hubungannya tidak hanya hubungan administratif. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu warga desa biasa, bukan perangkat desa, bukan lembaga desa, kira-kira berapa tahun sekali ke kantor desa? Ya, dereng gantenan kan nggih. Kalaupun ke kantor desa paling ngurus administratif. Pengen rabi malih ngaten niku nembe teng kantor desa. Dan yang kemudian kita lakukan, kita memperluas dimensi pelayanan publik yang diurusi mboten namung administrasi publik tetapi juga barang dan jasa publik. Jadi ketika ada seorang anak mboten sekolah ya jadi urusannya pemerintah desa. Ketika ada seorang ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara layak jadi urusannya pemerintah desa. Ketika sampah berserakan masyarakat gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan itu ya jadi urusannya pemerintah desa. Dari sana kemudian kita melakukan penyelesaian tata kelembagaan desa dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga desa. Ya, jadi kalau ngurusi sampah, ngurusi ibu hamil resiko tinggi, ngurusi anak putus sekolah, niku dipasrahi perangkat desa mboten dadi. Karena mboten biasa. Ya, kasih pelayanan yang harusnya urusan pendidikan, kan? Kon ngurusi anak putus sekolah kebingungan, gagap-gagap kan? Kon ngurusi ibu hamil resiko tinggi nggih gagap-gagap. Nah, ngurusi pengantar nikah kula saged, Pak. Tapi nak bibar nikah kula mboten saged karena mboten biasa ngurusi. Sehingga kemudian kita limpahkan kepada lembaga-lembaga desa. Di Panguharjo kita punya 11 lembaga desa yang bersama-sama dengan pemerintah desa untuk menjalankan sebagian kewenangan. Jadi yang ngurusi perlindungan sosial dilakukan oleh Bapel JPS, yang ngurusi pengelola sistem informasi desa dilakukan oleh lembaga pengelola sistem informasi desa. Kita punya lembaga mediasi desa. Kalau ada perselisihan warga, sengketa lahan, sengketa waris, mboten perlu teng kantor polisi, mboten perlu teng pengadilan, cukup di desa diselesaikan oleh lembaga mediasi desa. Sing ngurusi siapa? Yang ngurusi warga desa. Yang kebetulan dia adalah ahli faroid, ahli bagi waris. Terus yang kemudian dia ahli hukum, mediator hukum, sarjana hukum. Warga desa yang dulunya tidak pernah bisa kita libatkan. Itu kemudian kita buka ruang-ruang partisipasi. Baru kemudian membangun kultur organisasi yang baru. Dengan cara apa? Dengan cara menetapkan sistem penggajian berbasis kinerja. Perangkat desa kita itu 40 orang Bapak Ibu sekalian. Berangkat jam 8 pulang jam 4 tidak ada yang bolos. Tetapi itu terjadi ya baru tahun 2016. Awal-awal ya saya harus buka pintu sendiri, nutup pintu sendiri. Sampai pertengahan tahun 2015 kita itu masih bersih toilet kamar mandi sendirian. Di awal-awal ngoten niku diten kali perangkat, pun taruhan. Jadi kadang-kadang perangkat desa ini kurang ajar ngoten niku. Lurah dadi taruhan. Nah 2015 kemudian ada 1-2 orang perangkat desa yang pun ngetutke, sungkan. Ngetutke Pak Lurah lah masuk jam 8 pulang jam 4. Nah ketika ada 2 orang yang berubah, itu kemudian yang sisanya dipaksa untuk kemudian berubah dengan sistem penggajian berbasis kinerja. Yang berkinerja baik berhak atas pendapatan yang baik, yang berkinerja buruk dingapunten. Kita melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja. Jadi yang berkinerja, salah satu ukuran kinerjanya adalah pemenuhan jam kerja. Setiap perangkat desa diberikan beban waktu 140 jam. Di akhir bulan kurang dari 140 jam kerja, potong gaji. Itu yang kemudian memaksa mereka berangkat jam 8, pulang jam 4, mboten enten sing bolos. Dari analisis jabatan kita menjadi paham terkait dengan kualifikasi minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk bisa menduduki suatu jabatan. Tahun 2015 itu untuk menjadi seorang kepala dusun minimal diploma 3. Dia harus punya kompetensi terkait dengan perencanaan partisipatif, dia harus paham terkait dengan pemberdayaan masyarakat, dia harus paham terkait dengan pengelolaan pembangunan. Kalau yang bersangkutan hari ini masih berada di bawah kualifikasi yang dipersyaratkan, menjadi kewajiban desa untuk memfasilitasi yang bersangkutan agar dia bisa mencapai kualifikasi yang dipersyaratkan.
Sehingga sejak tahun 2016 kita menugas belajarkan 8 orang perangkat desa kita kuliah lagi yang semuanya dibayari oleh pemerintah desa. Hari ini sudah ada yang melanjutkan ke S1, ya, sudah mendaftarkan di S2 dan lain sebagainya. Dan itu dibayari oleh pemerintah desa. Nah, dari sana kemudian mesin birokrasinya berubah, mulai bekerja. Kinten-kinten ngoten niku pemerintahan pun rampung nggih. Nggih, sampah pun rampung, BUMDes pun rampung. Sehingga kula pun rampung niki, ngoten. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya diundang untuk rapat hari ini setengah 12 ngoten nggih oleh pemerintah provinsi kaitannya pengelolaan sampah. Mangke dilajengaken kalih Direktur BUMDes. Oh, oleh Mas Rindi, Sekretaris BUMDes, ngoten nggih. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ngeten niki naminipun presentasi balsem, Mbak. Jadi jenengan ado-ado saking kawon nganten niku mumet, gitu. Teng mriki nyuwun tulung diolesi balsem kan, kula olesi balsem. Rikala balsem itu sik panas pusingnya ilang, tapi nek pun adem mangke pusing melih jenengan. Jenengan tercerahkan, termotivasi nggih teng ruangan niki. Jenengan mlebu teng bis niku pun bingung kira-kira mulai dari mana ya, gitu kan. Sehingga saran kula niku, gitu, saran kula magang mawon. Jenengan saged magang teng pemerintah desa, saged magang teng BUMDes gratis. Hari ini ada puluhan pemagang, ada yang magang sebulan, 3 bulan, 6 bulan, dan itu gratis dari berbagai wilayah. Untuk magang ke mawon, betul niku jauh lebih. Terakhir sekali Bapak Ibu sekalian, uang yang sudah jauh-jauh dibawa dari Cilacap jangan dibawa pulang, tinggal di Pangungharjo, nggih. Habis itu ada banyak pelaku usaha itu, ya, UMKM diapresiasi, dilarisi, nggih, ngaten. Kirang langkungipun ngapunten akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Wahyudi Anggur Hadi, Sarjana Farmasi yang telah menyampaikan selain pandang Kelurahan Pangungharjo. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Lurah, Bapak Wahyudi Anggur Hadi, Sarjana Farmasi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Rangkaian acara demi acara sudah kita lalui bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu studi tiru dari pemerintah desa sekecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya ke Desa Pangungharjo untuk melaksanakan studi tiru. Sebelum saya tutup, saya mewakili pemerintah Kelurahan Pangungharjo, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyambut Bapak Ibu sekalian kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Muhammad Hengki Setiawan, mohon maaf secara pribadi apabila dalam memandu jalannya acara pada pagi hingga siang hari ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nyun sewu. Ada closing statement nyun sewu. Monggo Bapak. Nggih, terima kasih banget banyak tadi yang dipaparkan oleh Pak Lurah ya. Ya, saya jangan langsung semakin kecil banget di sini ya. Ngelokrok banget ya. Ya teman-teman Kades dan para perangkat desa ya. Ya, ini tinggal terserah panjenengan. Tadi terkait dengan keluh kesahnya Pak Siman, keluh kesahnya Pak Kades Sugeng terkait dengan kinerja perangkat desa Kurgawean dengan uni prae SPJ tok baru rampung-rampung bangsane kowe ya. Iya. Iya, contoh kayak kasih pelayanan ya, kasih pelayanan sing tugasnya di sana terkait dengan penyuluhan kesehatan, penyuluhan sosial dan lain-lain ngurusi SPJ tok sing dikanuni ora rampung-rampung. Ya, tinggal jenengan Pak Kades. Tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah terkait dengan penilaian kinerja, penerapan reward, penerapan punishment ya, monggo gari diterapkan. Sistem penggajian jane di kita Pak, di kita regulasi terkait itu sudah ada dan sangat dilindungi panjenengan. Siltap tunjangan monggo sesuaikan dengan kinerja. Tidak kudu sama. Ya, dievaluasi setiap tahun. Iya. Terus teman-teman BPD monggo ya terkait musdes dikualitaskan. Ngapurane saya juga kadang-kadang kepenakan banget Pak Lurah.
Dia musdes apa ora ge Pak kasih ya. Musdes yang ngono ora yang ngono sing penting dokumennya anak nyong iki lho. Anu kasih tapa meman banget Pak Lurah. Iya tadi. Iya banget emane tadi akhirnya regulasi kualitas dari suatu musdes akhirnya tidak terpenuhi. Musdes apa bain? Musdes perencanaan, musdes keuangan, ya, musdes tata kelola, ya. Yang penting dokumen anak nyong ngertine gue ya anak iku lho. Ngapurane ya Bapak Ibu, besok semakin dikualitaskan. Iya. Masuk aku mandan kenceng gue lah terkait gue lah. Ya. Teman-teman BPD ya didukung ya. Ya, terus teman-teman Pak Kades juga domainnya ya domainnya Pak Kades saja terlalu tinggi. Minta ya kelonggaran terkait dengan kebijakan, terkait dengan perencanaan apa ya. Jadi aku lurah kok gelem jak iki or kayak bisa jak iki maning. Terus yang terakhir saya ada pantun Pak Lurah. Iya. Ngodisit. Iya, ngodisit. Ya pantun untuk Pak Lurah dan teman-teman semua. Batu pecah dibenturkan. Ya. Batunya dipecah dengan cepat. Terima kasih banyak yang kami haturkan ke Pak Lurah dan teman-teman walaupun mumete orang adu bilah. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak. Ya. Siap. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Masih ya, karena masih ada makan siang dan masih ada perjalanan untuk kunjungan ke Kupas ya. Masih semangat tentunya. Ya, tapi sesi kita diskusi pada siang hari ini kita cukupkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga materi yang Bapak Ibu dapatkan dapat diimplementasikan dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mewakili pemerintah Kelurahan Panggarjo. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyambut Bapak Ibu sekalian kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mewakili pemerintah Kelurahan Panggarjo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Muhammad Enggi Setiawan pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kecamatan Kawantengen, maju jaya jaya jaya, yes. Cinta desa karena percaya desa bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk dapat berfoto bersama. Ya, ya, monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Di mana Mas?